Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ketujuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana memperkenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh tauladan bagi kaum muslimin. Kenapa kita perlu memperkenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alasan yang pertama, ini adalah perintah syariat. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala salasati salim." Didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Yang pertama adalah mencintai nabinya, lalu mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Mencintai nabi ini menjadi suatu hal yang sangat penting, juga mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua, karena mereka adalah tauladan utama kita. Nah, untuk dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, tentu menjadi sebuah keharusan bahwa kita harus memperkenalkan dulu kepada anak-anak tentang Nabi kita. Ada pepatah dalam bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, memperkenalkan adalah yang pertama yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita akan mampu mencintai nabinya. Alasan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Jundub dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 hari sebelum wafatnya bersabda, ya, aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang dari kalian sebagai khalil, sebagai kekasih. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan diriku khalil, kekasih paling dekat, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jika aku boleh menjadikan dari umatku sebagai khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah, maka amat sangat pantas kita menjadikannya sebagai kekasih pula. Sebagai wujud kecintaan kepada Allah adalah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak, yaitu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Ya. Sebagai contoh tauladan kehidupan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna. Segala hal terdapat kebaikan padanya, semua baik. Nah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wa awalu mayan saku anhul qabru, wa awalu syafi'in, wa awalu musyaffa'in." Rawahu Muslim. Saya adalah terbaik dari anak Adam
pada hari kiamat. Pertama kali dikeluarkan dari kubur dan pertama kali orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebagai manusia terbaik, maka kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengenalkan ini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita juga terinspirasi, meneladani beliau, lalu termotivasi untuk dapat menjadi manusia yang baik pula. Alasan yang keempat, kenapa kita harus mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak, yaitu kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari sebuah kewajiban kita. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sampai saya lebih dicintainya dibandingkan orang tua, anak dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para manusia yang lain adalah paling utama setelah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di atas mencintai orang tua, mencintai anak, dan mencintai seluruh manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka mampu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Nah, apa tujuannya? Tujuan kita mengajarkan dan memperkenalkan Rasulullah kepada anak-anak adalah yang pertama, menguatkan akidah dan menanamkan kecintaannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga anak taat pada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Ketika seorang hamba mengatakan mencintai Allah, maka Allah mensyariatkan supaya dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mampu mengikuti sesiapa yang diperintahkan untuk mengikutinya apabila dia telah mengenal orang tersebut. Dan apabila dia telah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintainya dan memaafkan kesalahannya. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Tujuan yang kedua adalah mengenalkan anak pada misi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memotivasinya untuk meneruskan misi dakwah Rasulullah itu. Misi dakwah Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Nah, maka dengan mengenalkan anak kepada Rasulullah, dia akan mendapatkan gambaran bagaimana misi dakwah Rasulullah. Lalu kemudian diharapkan anak terinspirasi untuk meneruskan misi dakwah Rasulullah itu di dalam kehidupannya. Bagaimana langkah-langkah kita mengenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak-anak? Yang pertama, memperkenalkan anak-anak pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui cerita, membacakan sirah, dengan media-media yang lain yang dapat difahami oleh anak-anak kita. Kita ceritakan kepada anak-anak bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
bagaimana sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kasih sayang beliau kepada manusia, pada umatnya, bagaimana beliau menghadapi musuh-musuh Islam, bagaimana beliau mengkoordinir para sahabat, menyantuni kaum miskin, orang-orang yatim, dan seterusnya. Ini kita ceritakan kepada anak-anak kita. Bukan sekedar memberitahu namanya, nama bapaknya, nama ibunya, nama istrinya, dan nama anaknya. Tetapi kita ceritakan sampai pada hal-hal yang dapat menginspirasi. Jadi kepada anak tertanam betul seperti apa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang kedua, mengajarkan kepada anak untuk meneladani Rasulullah dalam aktivitas sehari-hari. Setelah anak-anak tahu, setelah anak-anak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui cerita-cerita, kisah-kisah yang kita sampaikan kepadanya, maka kemudian kita ajak anak-anak untuk mengikuti perilaku, untuk mengikuti sikap dan aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Lalu kemudian membiasakan anak-anak untuk membaca sholawat pada Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa yusallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Memohon syafaatnya. Berdekat-dekat dengan beliau. Supaya nanti di hari kiamat, di hari akhirat, kita mendapatkan pertolongannya. Mengajak membaca sholawat pada anak-anak. Bisa melalui nasyid. Bisa bersolawat biasa. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melatih dan biasakan anak-anak sholawat. Langkah berikutnya adalah mengajak anak-anak menghafal hadis dan melatih mereka untuk mengamalkannya. Kita mulai dari hadis-hadis pendek yang berkaitan langsung dengan kegiatan anak sehari-hari. Satu contoh misalnya, janganlah kamu marah, la taghdab walakal jannah, maka engkau akan masuk surga. Jangan mudah marah supaya bisa masuk surga. Makanlah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, sambil duduk, tidak sambil berdiri, dan seterusnya. Menghafalkan hadis-hadis pendek yang langsung berkaitan dengan kehidupan anak sehari-hari, insya Allah menjadi hal yang bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak kita. Langkah berikutnya itu mengajarkan anak-anak tentang doa-doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita akan mengajak anak melakukan aktivitas apapun, kita bacakan doa-doa itu. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa mau makan, doa mau bepergian, doa mau tidur, dan apapun. Kita ajarkan pada anak-anak kita. Lalu mengajarkan adab, ya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpakaian, bagaimana bergaul dengan sesama. Ya. Betapa Rasulullah itu orang yang sangat santun. Meskipun kepada musuhnya, meskipun kepada orang yang membencinya. Kita ceritakan kisah beliau yang sangat-sangat agung. Ya. Satu contoh ketika beliau membuat makanan dan langsung menyuapi sendiri kepada seorang nenek Yahudi yang setiap hari mencaci maki beliau. Tapi beliau tetap sabar. Beliau tetap melakukan kebaikan kepada orang yang membencinya. Sampai suatu ketika pada saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan pekerjaan itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah perempuan Yahudi ini tahu bahwa yang selama ini menyuapi dia dan dia caci maki itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah-kisah seperti ini perlu kita sampaikan pada anak-anak supaya mereka mengerti ya bagaimana baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah yang berikutnya adalah membiasakan anak-anak dalam nuansa dakwah. Ya. Bagaimana kita mengenalkan misi dakwah Rasulullah ini dengan cara mengajak mereka menghadiri kajian-kajian, menghadiri agenda-agenda aktivitas dakwah. Pada saat mengajak dia ke majelis taklim, kita kondisikan dia supaya tidak mengganggu. Pada saat kita mengajak ke masjid untuk sholat, kita kondisikan dia untuk tertib sholatnya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga menceritakan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, bagaimana Rasulullah memperlakukan putra-putrinya, bagaimana Rasulullah memperlakukan para sahabatnya. Banyak sekali ditulis di dalam buku sirah yang kita bisa ceritakan pada anak-anak kita. Langkah berikutnya adalah ajak anak sesekali berkunjung ke panti asuhan. Untuk apa? Untuk sedikit berbagi dengan anak-anak seusianya. Pada saat kita ceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, maka diharapkan hal itu mengundang empati anak kita. Kemudian pada saat kita mengajak anak kita berkunjung ke panti asuhan, melihat langsung bagaimana anak-anak berada di panti tanpa orang tuanya, maka diharapkan lahir dalam hati anak itu rasa kasih sayang, rasa senang untuk membantu, rasa senang untuk berkorban, dan seterusnya. Lalu yang sangat penting harus kita lakukan bagi semua orang tua adalah tetap istiqomah dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kemudahan dalam mendidik putra-putri kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak-anak kita senantiasa berada di jalan yang benar, supaya anak-anak kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa menjadi anak-anak yang soleh solihah, cerdas dan pandai, kuat akidahnya, kuat fisiknya, kuat intelektualnya, dan mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.